Australia sebagai negara tetangga memiliki peran bagi kita, khususnya pada perundingan Renville. Seperti kita tahu, hasil perundingan Renville sebenarnya tidak terlalu menguntungkan pihak Indonesia. Meskipun begitu, peran Australia untuk membantu Indonesia dalam hal ini perlu diapresiasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, eks-digulis yang terdiri atas politikus Indonesia yang sebelumnya dibuang ke Tanah Merah kemudian dipindahkan ke Australia oleh orang-orang Belanda. Mereka kemudian pintar menjalin hubungan politik dengan orang-orang Australia yang tergabung dalam berbagai organisasi dan partai, khususnya Partai Buruh dan Serikat Buruh Australia. Sebagian dari eks-digulis juga bekerja di lembaga-lembaga sipil Australia dan mereka membentuk CENKIM atau Central Committee Indonesia Merdeka untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di mata dunia internasional. Melalui CENKIM, orang Indonesia dan Australia melakukan demonstrasi dengan turun ke jalan-jalan besar Australia sekaligus melakukan penyebaran berita melalui pers. Selain para eks-digulis, banyak kaum buruh Indonesia kemudian ikut dibawa ke Australia oleh orang-orang Belanda dan diakui sebagai warga negara Belanda. Mereka kemudian menjalin hubungan dengan Federasi Buruh Galangan Kapal Australia. Baik buruh Indonesia maupun Australia tidak menyukai kehadiran Belanda yang mendapatkan kedudukan dan ekstrateritorial militer di Australia. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, Belanda berniat merebut Indonesia kembali. Hal ini membuat kaum buruh Indonesia marah dan melakukan berbagai aksi boikot bersama kaum buruh Australia. Kapal-kapal Belanda tidak diberi bahan bakar dan para buruh tidak mau menaikkan muatan persediaan ke kapal Belanda. Peran Australia dalam perjanjian Renville diantaranya adalah 1. Pengajuan banding ke PBB. Pada tanggal 21 Juli 1947, Australia menyarankan Indonesia untuk aju banding ke Sekjen PBB mengenai agresi militer Belanda I. Sehari setelahnya, Syarifuddin mengundang Menteri Luar Negeri Australia untuk menindaklanjuti campur tangan Australia dalam masalah tersebut. Perdana Menteri Australia yaitu Chifley memutuskan membawa permasalahan ke Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian pun disepakati dengan gencatan senjata. 2. Bergabung dalam Komisi Konsuler. Komisi Konsuler sendiri bertugas mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. 3. Ikut dalam perdebatan. Australia ikut dalam perdebatan setelah usulannya disetujui oleh Dewan Keamanan PBB untuk ikut dalam perdebatan. Di samping itu, Australia juga berusaha mendesak Belanda untuk menerima arbitrasi multilateral. 4. Menjadi anggota KTN. Australia pernah mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membentuk komisi arbitrasi 3 pihak, namun ditolak. Usulan yang hampir sama disampaikan oleh Amerika dengan nama KTN, yang terdiri dari Australia dengan wakilnya yaitu Richard Kirby, Belgia dengan wakilnya yaitu Paul van Zeeland, dan Amerika dengan wakilnya Frank Potter Graham. Perundingan pertama dilakukan di Sydney pada 20 Oktober 1947 dengan hasil jalan tempuh damai. Perundingan kedua dilakukan pada 8 November 1947 di kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Australia mengusulkan pemberian kedaulatan bagi Indonesia dan hak protokoler pada Belanda. Dampak dari peran Australia pada perundingan Renville diantaranya adalah terselesaikannya masalah bilateral Indonesia dengan Belanda meskipun merugikan Indonesia dengan wilayah yang semakin sempit dan muncul mosi tidak percaya pada Amir Syarifuddin. Di samping itu, Indonesia mendapat kedudukan yang sama dengan Belanda setelah diakuinya sebagai negara berdaulat. Di sisi lain, hasil perjanjian Renville kemudian dilanggar oleh Belanda dan terjadilah agresi militer Belanda II.